Di dalamnya ada sebuah doa yang dimulai dengan kata Rabbana. Mari kita mulai dengan kita menghafalkan bersama-sama doa Rabbana yang ada pada surat Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka fakina adzabannar. Sudah hafal doanya? Mari kita ulangi lagi. Rabbana, terus ma khalaqta hada batila subhanaka fakina adzabannar. Ini merupakan surat Ali Imran 191. Dan mari kita melanjutkan apa yang terkandung pada ayat ini supaya menghadirkan hati kita di dalam kita berdoa. Kita betul-betul memiliki ilmu pada setiap untaian doa yang kita ucapkan ketika kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Kita tentunya memahami pada poin yang pertama yang telah kita sampaikan pada pekan lalu, bahwasanya surat Ali Imran 191 memberi arti kepada kita bahwasanya mengeksekusi keimanan, merealisasikan keimanan itu adalah bagaimana ketika kita senantiasa melihat setiap ciptaan Allah dikembalikan kepada penciptanya. Kita tidak boleh menjadi sekuler di dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya melihat Allah pada saat kita beribadah, pada saat kita memasuki bulan Ramadan, ataupun ketika kita melakukan umrah ataupun haji. Adapun selain itu kita tidak melihat Allah. Ulul albab, orang yang pintar lagi, mereka merenung dan mengambil inti. Merekalah orang yang paling mampu menangkap setiap proses penciptaan alam yang Allah berikan pada kehidupan kita. Ketika dunia ini dijadikan panggung kita berjalan dan menjalani kehidupan, maka sesungguhnya tidak ada proses penciptaan kecuali kembalinya kepada Allah. Apa yang tercipta, apa yang berubah, apa yang menjadi musibah, semuanya itu kembali kepada Allah. Sehingga orang yang beriman itu simpel, tidak ada satu kejadian kecuali dia mengembalikan itu sebagai bentuk muhasabah dan evaluasi dirinya dengan Allah. Ketika dia melihat gempa, dia tidak hanya melihat gempa itu gesekan lempeng bumi, tapi melihat bagaimana Allah menggesekkan lempeng bumi yang terjadi kepada kehidupan sampai menimbulkan korban. Ketika terjadi tsunami, maka dia tidak hanya melihat itu sebagai fenomena alam, tetapi dia melihat kenapa ada letupan di dasar lautan sampai menimbulkan gelombang yang besar, dan gelombang ini sampai menyapu pada daratan. Semua itu menjadikan dia mengembalikan semuanya kembali kepada Allah. Rasulullah merupakan manusia paling sempurna di dalam prosesnya. Beliau ketika mengkaitkan seluruh peristiwa yang terjadi pada kehidupan alam semesta ini dikembalikan semuanya kembali kepada Allah. Maka tidaklah beliau melihat angin kecuali beliau ketika melihat angin, anginnya agak keras sedikit kecuali beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang ada pada kandungan angin ini, dan aku berlindung dari keburukan angin ini dan keburukan apapun yang dikandung di dalamnya. Sampai melihat angin pun beliau kembalikan itu kepada Allah. Melihat mendung sebagaimana di dalam surat Al-Ahqaf 24, falamma ra'ahu aridum mustaqbila awdiyatihim qalu hadza aridum mumtirna bal huwa mastajaltum bih. Ketika beliau melihat mendung, maka beliau itu melihat mendung dari kacamata keimanan, bahwasanya jangan-jangan mendung ini merupakan adab yang Allah segerakan menimpa kepada kehidupan manusia. Sampai akhirnya Rasulullah kalau melihat mendung dalam kondisi gelisah. Ini loh yang menjadi salah satu materi yang hari ini tidak sering kita realisasikan pada kehidupan kita. Banyak sekali masyarakat yang sudah terkena sindrom sekulerisme, sehingga dia tidak melihat Allah dalam apa yang dia dapatkan dalam setiap peristiwa alam. Akhirnya kalau kita tidak mengembalikan apapun yang terjadi kembali kepada Allah, jangan salahkan Allah kalau tidak menolong kita ketika kita tidak mengingat Allah di waktu lapang kita.
Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu lapangmu, pasti Allah akan mengenali kamu di waktu sempitmu. Dan bagaimana kita mengenali Allah? Mengembalikan setiap proses penciptaan saja tidak dikembalikan sama Allah. Makanya sampai kita nikah, melihat istri saja dikembalikan sama Allah. Makanya bapak kalau kita habis nikah, kira-kira 40 tahun yang lalu lah bapak-bapak ini nikah. Pak Haiban berapa lama nikah? 31 tahun, Masya Allah. Pak Haiban ketika baru menikah, maka ketika kita menikah syariatnya apa? Datang ke istri kita setelah mengucapkan ijab qabul. Qabiltu nikahaha wa taswizaha bimahrin madkurin halan. Masya Allah, saya masih hafal. Masih bisa juga. Maka ketika kita nggak bercanda. Sampai mana tadi? Makanya sampai kita ketika habis menikah, kan kita disuruh untuk mendatangi istri kita. Emang langsung Ustadz? Bukan. Tapi kita mengecup keningnya dan kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha ma khaira ma jabaltaha alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan dan kebaikan apa yang ada di wanita ini, dan aku memohon perlindungan dari keburukan wanita ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Loh, sampai melihat wanita pertama kali pun harus dikembalikan kepada Allah. Ini kelihatan dari pandangannya bapak-bapak. Dulu tidak mengucapkan doa ini, kelihatan. Semoga bapak-bapak diampuni dosanya oleh Allah. Itulah yang menjadikan kita paham syariat sunnah itu syariat sempurna, head to head dengan materialisme, Pak, head to head dengan kalangan sekulerisme. Makanya kalau kita berhasil mengembalikan segala sesuatu dikembalikan kepada Allah, ketika kita mengikis virus materialisme, sekulerisme pada kehidupan kita, maka pasti Allah akan turun membersamai kita. Sebagaimana kita senantiasa mengembalikan apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, kita kembalikan kepada Allah. Yang paling mengkhawatirkan hari ini di tengah kehidupan keluarga kita, di tengah kehidupan bermasyarakat kita, itu apa? Memang paham sekulerisme ini sudah demikian parah. Ibarat penyakit, maka penyakit ini sudah stadium 3 sampai stadium 4. Akhirnya banyak masalah tidak dikembalikan kepada Allah. Kalau masalah tidak dikembalikan kepada Allah, ketika melihat alam, ketika melihat keindahan tempat wisata, lalu melihat segala sesuatu tidak dikembalikan kepada Allah, hati yang tidak terbiasa mengembalikan sesuatu kepada Allah, hati itu tidak akan bisa menyelesaikan setiap masalah dan setiap ujian yang Allah kirimkan pada kehidupan. Gimana mau selesai? Wong kita terbiasa melihat segala sesuatu tidak ada hubungannya dan tidak ada korelasinya dengan Allah kok. Bapak bisa perhatikan, kenapa masyarakat Palestina hari ini menjadi guru besar pada kehidupan tauhid dan iman, Pak? Kalau kita jujur, mungkin rumah Quran kita jauh lebih banyak daripada rumah Quran yang ada di Gaza. Kalau kita mau jujur, mungkin jumlah masjid kita lebih banyak daripada jumlah masjid yang ada di Gaza. Tapi kenapa masyarakat Palestina diberikan oleh Allah sebuah contoh terbaik? Bagaimana mereka memiliki sebuah sandaran yang begitu kuat kepada Allah. Bahkan Pak, puncak keridhaan masyarakat Palestina, terutama yang tinggal di sekitar Gaza, mereka itu sudah tidak lagi menghujat Yahudi kalau mereka mendapatkan korban dari keluarganya. Tapi mereka selalu berdoa kalau mereka mendapatkan korban dari keluarga yang mereka cintai. Apa doanya mereka? Apa ucapan mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah tidak melaknat Pak mereka, Pak. Walaupun mereka boleh melaknat atas perlakuan Yahudi laknatullah alaihim. Ini memberikan kepada kita tentang satu arti bahwasanya mereka melihat Allah, Pak, dalam segala perkara. Makanya Yahudi bisa merusak masjid tapi tidak bisa merusak korelasi hubungan manusia di Gaza dengan Robnya. Yahudi bisa menghancurkan rumah, bisa menghancurkan gedung, bisa menghancurkan bangunan, tapi dia tidak bisa mengambil ketenangan yang telah dirasakan masyarakat Gaza ketika mereka dibersamai oleh Allah.
Makanya ketika satu persatu seluruh bangsa meninggalkan mereka, mereka tidak pernah merasa sendirian. Kenapa? Mereka dibersamai oleh Allah. Sehingga akhirnya betul-betul kita dapatkan guru terbaik hari ini secara kehidupan yang kita lihat langsung bagaimana mereka mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang iman, mengajarkan tentang tawakal, dan mengajarkan bagaimana kokohnya hati mereka bersandar kepada Allah. Itu yang kita dapatkan dari masyarakat Gaza. Tidak mungkin Allah itu mengirimkan setiap peristiwa demi peristiwa ribuan kilometer dari tempat kita sekarang duduk, dikirimkan semua peristiwa itu ke handphone kita dalam waktu sekejap, Pak. Tidak sampai 1 hari, tidak sampai setengah hari, tidak sampai 1 jam, kita sudah mendapatkan berita yang ada dari saudara kita di Palestina dan di Gaza. Itu pasti ada hikmah, karena Allah sedang mengarahkan kita. Ini loh belajar orang-orang yang telah menyerahkan diri mereka kepada Allah, dan mereka tidak ragu kepada setiap keputusan Allah, dan sesungguhnya mereka tidak pernah khawatir terhadap siapapun yang mencela mereka. Hamas itu kalaupun dicela, rakyat Palestina siapapun yang mencela, tidak ada yang bisa membuat mereka kecewa, dan tidak ada yang bisa membuat mereka sedih. Kenapa? Karena yang dicela itu selalu lebih tinggi daripada mereka yang mencela. Inilah yang menjadikan kita faham. Poin yang pertama yang kita jumpai dari Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayo, mari kita belajar melihat segala sesuatu dikembalikan dari perspektif apa kaitannya dengan Allah ketika Allah mempertemukan kita dengan itu. Kita melihat ini, kita kembalikan sama Allah. Kita melihat tikus di dalam rumah, kita kembalikan sama Allah. Kita melihat mungkin adanya fenomena pinjol yang hari ini sudah menggurita, sampai debt collector hari ini luar biasa, mereka semena-mena. Itu pasti ada sesuatu yang terjadi yang harus kita evaluasi, lalu kita kembalikan semua itu hanya kembali kepada Allah. Kalau enggak, maka sesungguhnya Rabbana ma khalaqta hadza batila itu hanya ayat yang kita baca untuk kita dapatkan pahala, tapi tidak pernah kita berikan nyawa pada ayat itu, dan tidak pernah hadir ayat itu pada kehidupan kita. Nah, ini yang menjadikan kita paham nomor 1. Yang nomor 2, kita tentunya kemarin mempelajari apa kandungan yang ada pada surat Ali Imran ayat 191. Ini merupakan satu ayat yang sangat indah, satu ayat yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiri, beliau tidur di rumahnya Aisyah, beliau ketika akan istirahat, beliau bangun untuk sholat malam, beliau meneteskan air mata, beliau ketika berzikir meneteskan air mata, ketika beliau tidur kembali beliau meneteskan air mata, sampai akhirnya ketika Rasulullah pada malam itu berjumpa dengan Bilal, beliau pun menangis kembali. Sampai Bilal berkata, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Gimana aku tidak menangis? Karena sesungguhnya baru saja turun kepadaku satu ayat yang begitu indah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bapak, Ibu harus paham. Surat Ali Imran 191 sampai ayat yang ke-200 itu merupakan satu surat, itu 10 ayat yang disunahkan untuk kita baca ketika kita bangun tidur. Karena Rasulullah semenjak turunnya surat Ali Imran 191 sampai ayat yang ke-200, tidaklah beliau bangun dari tidurnya kecuali membaca rangkaian 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran. Jadi kalau saya potong sebentar ya hadis tadi. Jadi Nabi kalau beliau itu dalam kondisi bangun dari tidurnya, kalau kita ingin melihat figurnya Rasulullah ketika bangun dari tidurnya, Rasulullah itu bangun, Rasulullah duduk, lalu Rasulullah mengusap wajahnya. Beliau tidak langsung berdiri. Kesaksian dari Maimunah, kesaksian dari Aisyah itu tidak pernah menyaksikan Rasulullah kalau bangun tidur langsung berdiri, ya kan? Makanya kita mendapatkan kebenaran dari medis. Tidur langsung bangun dan berdiri salah satu di antara pencetus penyakit
vertigo. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh gestur tubuhnya beliau itu sesuai dan selaras dengan semua kesehatan. Beliau tidak bersandar ketika makan, beliau tidak langsung minum ketika habis makan, beliau memulai buah sebelum beliau makan daging. Semuanya, semua perbuatan gerak-gerik Nabi sampai gesturnya itu sesuai dengan kebenaran risalah, sesuai dengan kebenaran medis hari ini yang terungkap ribuan tahun setelah Rasulullah wafat. Kembali ke tadi, Rasulullah duduk, Rasulullah mengusap wajahnya. Setelah itu Rasulullah membaca 10 ayat pada surat Ali Imran, ya. Lalu setelah itu membaca 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran. Setelah itu Rasulullah baru berdiri setelah membaca 10 ayat itu. Rasulullah berwudu, dan wudunya Rasulullah itu air yang dipersiapkan, yang digantung, dibuka, Rasulullah wudu. Lalu Rasulullah melaksanakan sholat malam, lalu tidur kembali. Maka itulah surat Ali Imran, 10 ayat yang terakhir sampai mendapatkan keistimewaan dibaca oleh Nabi setiap habis bangun tidur. Ustadz, saya belum hafal, tempel aja di kamar, kita baca, atau kita letakkan mushaf yang kita baca 10 ayat itu setelah bangun tidur. Mungkin kalau ada di antara kita yang bertanya, Ustadz, saya kok masih susah ya menghilangkan kebiasaan tidur habis subuh. Mungkin cara bangunnya yang dikoreksi dulu. Cara bangun kita dikoreksi dulu. Karena apa? Kalau cara bangunnya kita belum benar, saya khawatir untuk saya dan untuk kita. Kita khawatir bahwasanya setan itu masih menempel dengan ikatan 3 yang dia berikan kepada setiap manusia ketika menjelang tidur. Nah, 3 ikatan ini kita harus pastikan lepas. Kalau belum betul-betul lepas, ya, biasanya mungkin itu yang menjadi problem kita. Sampai akhirnya sering kita kalah dengan kondisi mata yang selalu ingin minta tidur kembali setelah habis sholat subuh. Ya, kecuali pas lelah, tentunya itu maklum sesekali. Maka ini kembali kepada poin di dalam kandungan ayat yang 191 surat Ali Imran. Maka yang kedua menjelaskan kepada kita keindahan di dalam ayat ini, karena ayat ini betul-betul menjelaskan kepada kita tidak ada penciptaan Allah yang sia-sia. Ada nggak penciptaan Allah yang sia-sia pada kehidupan kita? Tidak ada penciptaan yang sia-sia. Karena salah satu konsekuensi kalau kita mengimani bahwasanya Allah itu maha alim, maha berilmu, berarti apapun yang Allah ciptakan, dari urusan lalat, dari urusan semut, dari urusan nyamuk, apapun, tidak ada yang tercipta dengan sia-sia. Tidak ada produk gagal, sebagaimana tidak ada produk yang sia-sia. Sampai sekelas babi sekalipun, itu pun tercipta untuk memberi kepada kita sebuah pelajaran. Kenapa sih ada babi? Nah, biasanya jawaban singkatnya adalah ya supaya kita bisa teruji keimanan kita untuk mampu meninggalkan sesuatu karena Allah ataukah tidak. Jadi akhirnya ayat yang kedua memberi arti kepada kita bahwasanya seluruh penciptaan alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Ada buah kelapa, bagaimana dahannya, bagaimana pakal pohonnya ramping tetapi buahnya besar. Ada pohon yang besar tetapi buahnya kecil. Semua tercipta tanpa ada sebuah proses kesia-siaan. Makanya menghancurkan salah satu di antara ciptaan Allah yang semuanya tidak ada yang sia-sia, itu pasti menciptakan kerumitan yang akan dirasakan manusia. Bapak pernah dulu ada satu tempat, saya lupa di negara mana, mereka merusak Pak salah satu sistem, ekosistem, yaitu ketika mereka mendapati pembunuhan massal kepada ular. Jadi ular itu dibunuh secara massal Pak. Sampai akhirnya ketika mereka berhasil membunuh ular secara massal, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan serangan besar-besaran tikus di mana-mana. Jadi ekosistem itu berjalan secara indah. Makanya maaf, kalaulah pada kehidupan alam semesta ini tidak ada yang tercipta kecuali sia-sia, orang yang merusak ekosistem itu, maka dia yang akan menghadapi masalah dan kerumitan. Sama dengan tubuh kita itu tidak ada yang sia-sia.
Makanya itulah yang menjadikan kita paham kenapa mengubah ciptaan Allah pada fisik kita disebut dosa besar. Karena memang tidak ada yang sia-sia pada proses manusia. Allah itu tidak mungkin memberikan kepada kita produk gagal, produk yang tidak ada fungsinya, itu tidak mungkin, Pak. Makanya akhirnya merubah ciptaan Allah itu termasuk salah satu di antara dosa besar. Kenapa? Ya karena kamu merusak sesuatu yang sebenarnya ada fungsinya pada segala sesuatu. Ya, semua itu ada fungsinya, Pak. Merusak salah satu di antaranya itu merusak bagaimana kebaikan hidup kita. Sama kayak kita merusak ekosistem. Udah merusak ekosistem itu kita sendiri yang kerepotan. Maka inilah yang menjadikan kita paham nomor 2. Apa kandungan pada ayat ini? Berarti kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang sia-sia di dalam setiap produknya Allah. Yang ketiga, para ulama, maka sesungguhnya ketika kita bicara tentang masalah produknya Allah, maka setidaknya di dalam kitab Madarijus Salikin diterangkan Allah itu sempurna di dalam 3 hal. Sempurna di dalam sifat. Allah itu sempurna sifatnya, Pak. Tidak ada yang aib pada sifatnya Allah. Sempurna di dalam takdirnya dan sempurna di dalam syariatnya. Maka kita bicara nomor 2. Untuk nomor 3, sama sesungguhnya pada kehidupan kita mendapati bahwasanya syariat Allah itu sempurna. Sama pula takdir Allah itu juga sempurna dan tidak ada yang sia-sia. Kalau kita mendapati babi, tikus, ular, tidak ada yang sia-sia, maka aula itu lebih prioritas. Takdir Allah juga tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Karena penciptaan semua alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Maka sesungguhnya yang lebih tidak sia-sia itu takdir. Jadi alam itu dijadikan oleh Allah contoh. Ini loh, kalau alam ini saja tidak ada yang sia-sia, kamu merusak salah satu ekosistem pada alam yang aku ciptakan, kamu yang kerepotan. Maka sesungguhnya sama, takdir Allah itu pun sempurna dan tidak ada yang sia-sia dalam takdirnya Allah. Makanya kita mendapatkan dan kita menjumpai Allah tidak mungkin memberikan produk cacat pada kehidupan manusia, karena produk cacat itu hanya dilahirkan dari zat yang cacat, yang melahirkan produk cacat. Tidak ada produk cacat. Makanya maaf ya, ada di antara bapak dan ibu mendapatkan titipan anak berkebutuhan khusus, Down syndrome, cerebral palsy kayak kedua kakak saya, itu bukan produk cacat. Kita saja yang belum paham cara membaca keistimewaan pada setiap apapun yang Allah berikan kepada manusia. Makanya maaf ya, orang bisa mengatakan, oh ini cacat karena kamu tidak jadi orang tua. Coba jadi orang tuanya, kamu akan menganggap sempurna. Karena memang pada dasarnya tidak ada produk gagal. Dan ini salah satu di antara hal yang kita harus paham. Kita harus mengimani bahwasanya penciptaan Allah itu sempurna dan tidak ada yang sia-sia pada proses penciptaan Allah di alam semesta. Maka yang ketiga, kata para ulama, kamu pun diwajibkan untuk mengimani dan meyakini tidak ada takdir yang berjalan kecuali takdir itu sesuai dengan semua hajat kebaikan manusia. Kalaupun ada takdir yang pahit, kalaupun ada takdir pahit menimpa pada kehidupan kita melalui sepucuk ujian, Pak, yang Bapak tidak suka, saya tidak suka, itu bukan berarti takdir itu salah. Tidak, kita yang belum bisa untuk membaca takdir itu dengan ilmu, sehingga akhirnya kita membaca takdir itu seakan-akan takdir yang salah orang, padahal takdir tidak pernah salah orang. Allah itu tidak pernah salah memberikan takdir. Kenapa kok saya diuji, Ustadz? Loh, kalau kamu bertanya lalu kamu menerjemahkan ujian itu takdir buruk, oke, mari kita jawab. Kenapa orang beriman itu diuji oleh Allah, Pak? Supaya kita tidak kolokan dan tidak manja ketika kita banyak diberikan fasilitas dan diberikan gula-gula pada kehidupan.
Mari kita ambil contoh. Bapak dan ibu sering tidak, Pak Haiban, sering nggak kita mendapati ada anak dikasih fasilitas jor-joran semenjak kecil, dikasih privilege yang luar biasa. Biasanya ketika gede mandiri atau manja? Manja. Kolokan atau tidak kolokan? Kolokan, Pak. Akhirnya tidak bisa mandiri. Sampai tua, akhirnya dia selalu bergantung kepada mamanya dan bergantung sama papanya. Kenapa? Terlalu dimanja. Ingat kejadian yang viral beberapa bulan lalu ketika ada anak pejabat yang terkenal kasusnya, anak pejabat pajak gitu, sampai nginjek-injek orang. Lalu ketika kondisi korbannya sudah dalam kondisi mengenaskan, dia masih bisa sesumbar, saya tidak takut kalau dilaporkan, karena dia yakin bapaknya nanti datang untuk membelanya. Apa yang kita ambil pelajaran? Kita mendoakan semuanya baik. Kita ini orang mukmin, tidak boleh merasa lebih baik. Tapi dari kejadian itu kita ngambil sebuah perkara penting. Anak itu kalau terlalu dimanja, itu yang terjadi malah justru tidak mandiri. Dia kolokan, tidak struggling, tidak berjuang. Kenapa? Terbiasa mendapatkan kemudahan dari semenjak kecil. Ya atau tidak? Apa kata psikolog, Pak, hari ini dalam pendidikan, Pak? Jangan dimanja, Pak. Anak itu jangan dimanja. Kalau dia jalan jatuh, biarin. Kalau anak sakit, kata dokter, udah nggak usah dikasih langsung antibiotik, biarkan tubuhnya itu bertransisi dengan virus dan tahu cara bagaimana mereka itu menghadapi virus. Kan banyak dokter yang masih lurus, Pak, yang tidak langsung memberikan antibiotik kalau anak itu sakit. Kenapa? Karena anak itu harus dilatih kekebalannya. Kenapa ada dokter anak sekarang ngomong kayak gitu? Parentingnya juga begitu, psikolog juga ngomong gitu, Pak, supaya anak itu mandiri, Pak. Hidupnya berat, bisa jadi lebih berat daripada hidup yang kita jalani, Pak. Bapak bisa mengambil analogi ini. Kenapa Allah menguji orang beriman? Supaya tidak olokan, supaya kita tidak manja, supaya kita ini mandiri, kokoh, bisa mengalahkan gelombang ujian pada kehidupan. Kalau kita itu betul-betul tidak diberikan oleh Allah, manisnya gula terus menerus. Kalau kita, Pak, jarang diuji, itu ibarat glukosa, Pak, masuk ke dalam tubuh, gerogoti tubuh kita. Gigi aja bisa ompong gara-gara berhadapan dengan gula terlalu banyak. Makanya akhirnya kenapa orang beriman mereka diuji, Ustadz? Karena kan banyak di antara kita menyangka ujian itu takdir pahit, seakan-akan tidak tepat untuk saya. Enggak, Pak, nggak ada takdir salah. Kalau kita mengatakan takdir itu salah, pertanyaan simpel kita balik, terus siapa yang benar kalau Allah itu menakdirkan kita untuk didolimi? Yang kedua, apa untungnya bagi Allah untuk mendolimi kita? Nggak ada untungnya, Pak. Saya mendapatkan takdir buruk, lalu saya berkata, Allah dolimin saya. Pertanyaan orang beriman akan mengatakan, untungnya Allah mendolimi Umar Mita itu apa? Apa coba untungnya? Kalau manusia mendolimi sama manusia, mungkin ada sebuah keinginan tersembunyi mendapatkan sesuatu keuntungan. Tapi kalau Allah pengen mendolimi Haiban, pengen mendolimi Umar Mita, gampang. Tidak usah digoreskan hidupnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, selesai, Pak. Ngapain menciptakan lalu akhirnya mendolimi? Tidak masuk akal. Makanya ketika Allah itu menguji kita, itu bukan takdir salah tempat, bukan takdir pula salah alamat. Nggak ada salah alamat takdir itu. Wah, ini kelihatannya takdir saya itu bukan ke saya, ini ke tetangga ini. Ini pasti malaikat yang ngirim ini salah baca alamat ini. Nggak ada salah itu alamat takdir itu. Takdir itu tepat, presisinya tepat, akurasinya tepat, karena datang dari zat yang maha tepat, yaitu Allah, Pak. Makanya kenapa kita orang beriman diuji? Supaya tidak cengeng, supaya tidak kolokan, supaya tidak manja, supaya kita tahu bagaimana memberi makna pada kehidupan. Lihat, Pak, masyarakat Palestina, kita ngambil contoh lagi Palestina. Kolokan mereka? Enggak, Pak. Manja mereka? Enggak itu. Lihat
bapak-bapak mendapati anaknya meninggal dunia, diciumin Pak, dibuka matanya, dicium matanya, tersenyum Pak. Itulah kedewasaan manusia. Kalau mereka itu dididik dengan ujian, mereka menjadi dewasa. Kapan manusia itu dewasa Pak? Kalau sudah keluar dari dunia yang sifatnya permainan. Makanya kalau ada manusia masih main-main dengan dunia, profit terus menjadi tujuan dan obsesi terbesarnya, ya belum dewasa Pak. Tapi kalau manusia sudah tahu tentang itu dan keluar dari lingkaran itu, berarti dia sudah dewasa. Itu yang kita dapatkan. Kenapa? Orang beriman itu mendapatkan takdir dengan ujian. Karena banyak di antara kita menerjemahkan, waduh ujian takdirnya buruk dan salah. Enggak ada yang salah dalam takdir Allah. Supaya kita tidak kolokan Pak. Yang kedua, kenapa Allah memberikan kepada kita takdir buruk, takdir pahit, yang sering diterjemahkan sebagian orang, takdir buruk itu merupakan produk yang gagal gitu. Yang kedua, Allah mengirimkan kepada kita ujian itu apa? Supaya kita ringan menyikapi dunia Pak. Karena apa? Karena sesungguhnya supaya kita tidak gandrung kepada dunia. Coba kalau kita tidak ada ujian Pak, bapak sekali nikah, anaknya banyak, semuanya sehat, lucu-lucu, bapak sekali kerja, kaya raya, semua didapat, langsung nyalon jadi presiden 10 kali jabatan gitu. Tidak ada satupun yang menghujat bapak, semuanya pro sama bapak misalkan. Kalau semua kehidupan kita dimudahkan, kira-kira kita benci nggak sama kematian? Benci. Lo jangan mati ya Allah, enak banget hidup di dunia itu. Jangan matilah ya Allah. Coba kita dikirim oleh Allah ujian itu apa? Supaya kita sadar, ada alarm. Saya menyadari Pak, alarm pertama saya itu kapan? Ibu ketika wafat. Itu alarm. Ya Allah, sudah beda banget ya dunia setelah memasukkan jasad orang tua kita ke dalam kubur. Akhirnya kita tahu, oh ujian itu bukan produk takdir yang gagal. Ujian itu merupakan caranya Allah supaya kita tidak gandrung dan jatuh cinta kepada urusan dunia. Karena kalau sudah gandrung dengan urusan dunia, susah kita melakukan ketaatan. Makanya Rustum pernah bertanya, kenapa kita tidak menang lawan sahabat Muhammad? Gimana kita mau menang Rustum? Yang kita hadapi itu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kita mencintai kehidupan. Karena apa? Guncangan demi guncangan itu menjadikan mereka menjadi kokoh Pak. Akhirnya mereka melihat mati itu ya hidup, kehidupan kan. Bukan hanya orang tua Pak, sampai anak-anak pun ngomong gitu. Nggak takut Israel? Enggak. Nanti kalau mati, enak mati ketemu saudara-saudara yang sudah wafat duluan. Coba, itu omongan polos anak 7 tahun Pak. Saya pengen ketemu nanti bapak ibu saya. Loh, seindah itu nggak direkayasa Pak. Dan itu tidak ada proses adegan yang dibuat-buat. Ayo nanti ngomong gini ya, 3, 2, 1, action. Nggak ada. Makanya akhirnya tidak ada produk Allah yang gagal yang terjadi pada kehidupan kita. Karena apa? Allah itu indah, indah ciptaannya, indah pula takdirnya Pak. Dan tidak boleh dipisah-pisah dong. Kamu mencintai keindahan alam, tapi kamu tidak mencintai takdirnya Allah, yo itu pincang kamu. Takdir Allah itu sempurna dan pasti memberikan kepada kita berbagai macam perkara yang tidak akan kita duga ketika Allah mempersiapkan sesuatu. Pasti ada hikmahnya Ustadz, pasti. Kenapa? Coba kita cari Pak. Ketika Rasulullah diusir dari kota Mekah, Rasulullah tahu bahwasanya turun perintah kepadanya pergi ke kota Yasrib. Nabi belum tahu. Sampai last minute beliau itu tidak tahu kalau beliau akan hijrah ke Yasrib. Tapi akhirnya Rasulullah tahu. Akhirnya beliau pergi ke Yasrib dan menjadi kota Madinah. Akhirnya hikmahnya apa? Rasulullah ketika diusir dari kota Mekah, lahirlah kota Madinah, hadiah untuk Rasulullah. Coba kalau Rasulullah tidak didolimi Pak di kota Mekah, mungkin kita tidak akan pernah mengenal kota Madinah. Kota yang tenang Pak, adem.
Dan kita mungkin yang pernah umroh mungkin sepakat dengan saya atau mungkin tidak, nggak apa-apa. Saya tuh menganggap kota Madinah itu paling adem dan paling tenang. Kota Mekah memang menang secara pahala. Satu kali sholatnya berapa? 100.000 kali lipat. Tapi kalau bicara tentang ketenangan tinggal, lebih tenang tinggal di kota Madinah. Saya itu kalau punya waktu extend gitu umroh, saya selalu memilih kota Madinah. Karena apa? Keberkahan Rasulullah menginjak kota itu dan wafat di atas kota itu. Rasulullah wafat di atas kota Madinah. Dan itu terasa. Kapan akhirnya kita menikmati teduhnya, ademnya kota Madinah? Ya setelah Rasulullah didolimi di kota Mekah. Jadi akhirnya disitulah kita memahami poin yang ketiga, takdir itu tidak ada yang salah. Kita boleh memohon supaya kita tidak mendapatkan takdir yang buruk yang bisa menyebabkan kerusakan agama kita. Boleh Pak, tapi takdir itu sejatinya tidak ada yang buruk. Sejatinya takdir itu tidak ada yang pahit, kecuali karena kita yang salah di dalam membaca takdir yang terjadi pada kehidupan manusia. Ya. Inilah yang menjadikan kita memahami poin yang ketiga, takdir itu sempurna, takdir itu tidak membawa kezaliman, takdir itu tidak menyakiti pada kehidupan manusia, dan takdir itu pasti sesuai dengan sifat rahmat dan rahimnya Allah pada kehidupan manusia. Itu pasti ya. Dan itu tidak perlu kita ragukan dalam proses kita mengimani takdir. Jadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kalau ada di antara Bapak dan Ibu menghadapi contoh, saya anaknya Down syndrome Ustaz, tidak apa-apa, tidak usah malu. Anak Down syndrome itu hari ini menjadikan kita kayak tongkat bagi mereka, tapi kelak di akhirat mereka lah tongkat kita menuju kepada keselamatan rahmatnya Allah. Tidak usah malu. Dan ingat, kalau ibu dan bapak malu, ini saya ingatkan yang di media, kalau ada di antara bapak ibu malu mendapatkan anak Down syndrome, lalu menyalahkan anak Down syndrome, pertanyaan saya sederhana. Kalau anak itu bisa bicara, dia pun akan mengatakan sama bapak dan ibunya yang malu, kalau saya bisa milih hidup itu kayak saya milih menu di warung, saya juga tidak mau milih menu ini. Saya juga pengen hidup normal. Tapi kita diajari oleh mereka, anak-anak Down syndrome, hidup itu terkadang tidak menyisakan pilihan kecuali harus mengimani dalam takdir. Maaf ya Pak, saya itu punya orang tua yang tidak malu untuk mengajak kakak-kakak saya pergi kemana-mana. Saya dulu pas SMP masih suka malu. Kalau makan itu saya bilang sama ibu, Bu, nggak usah diajak turun dari mobil, biar aja di mobil. Nanti saya mengantarkan makanannya ke mobil. Ibu saya tanya, kenapa nak malu? Enggak, daripada dilihatin orang. Udah, nanti kalau kamu malu, kamu nanti ngambil tempat duduknya di sono, biar ibu sama kakak-kakakmu di sini. Kita harus yakin takdir itu tidak ada yang salah. Jadi kalau kita merasa sesak, ada sebuah takdir pahit, ucapkanlah dzikir sebagaimana dzikirnya orang-orang solih terdahulu dari kalangan salaf. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau tiba-tiba bergemetar badan kita memikirkan satu takdir yang tidak pernah kita duga, duduk. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho saya ya Allah, udah ridho saya. Kalau engkau sadar Robku, udah ya, semua itu hakmu untuk ngapain aja. Makhluk kok ngatur sama pemilik kehidupan, ya enggak mungkin. Coba kita lafadzkan bareng-bareng sembari kita nikmati artinya dan maknanya. Raditu billahi rabb
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ucapkan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batal, nggak ada yang sia-sia. Sampai takdir pun tidak ada yang sia-sia. Sudah ada Isya? Mari kita lanjutkan nanti habis sholat Isya. Kita lanjutkan sebentar. Qadarullah, saya hari ini agak pening sekali dan agak mual. Tapi tidak ada takdir yang sia-sia. Sebentar, nanti saya mohon maaf mungkin tidak sepanjang biasanya supaya bisa istirahat agak lebih cepat. Ridho atau tidak ridho? Ridho atau tidak ridho saya tetap minta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sebentar. Disinilah kita tentunya sangat memahami Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, yang saya cintai karena Allah. Ketika Allah menciptakan kehidupan alam semesta ini, tidak ada satupun yang berbenturan, tidak ada satupun yang bertabrakan dalam setiap penciptaan Allah. Tidak ada setiap proses penciptaan Allah yang terjadi dan timbul dengan kesia-siaan. Maka inilah pula yang menjadikan kita harus memahami pada poin yang ketiga, semua takdir yang berjalan pada kehidupan manusia merupakan sebuah takdir yang terbaik. Kita tentunya harus selalu melatih hati kita, melapangkan jiwa kita untuk memahami betul bahwasanya takdir terbaik itu mengiringi pada setiap perjalanan kehidupan kita. Tidak ada satu makhluk yang paling beruntung kecuali manusia yang beriman kepada Allah. Iman dia kepada Allah itu melegakan, iman kepada Allah itu melapangkan. Sehingga setiap ujian bagi mereka yang senantiasa tahu bahwasanya setiap kejadian itu datang dari Zat yang maha sempurna, maka sesungguhnya tidak ada yang membuat kita khawatir. Kita tentunya paham, Pak. Pernah nggak kita menjumpai kehidupan alam semesta ini berantakan? Tidak pernah kita jumpai. Bumi tidak pernah bertabrakan dengan matahari, matahari tidak bertabrakan dengan bulan, bulan tidak tersedot oleh lubang hitam. Semuanya terjadi dan berjalan dengan begitu indah, rapi dan harmonis setiap waktunya. Dan itu merupakan makhluk-makhluk besar dari setiap planet. Kalau Allah saja ketika menciptakan alam semesta, seluruh planet tata surya, tidak ada yang bertabrakan, tidak ada yang berbenturan, semuanya terjadi setiap waktu mengikuti garis edar yang Allah berikan pada proses penciptaan setiap planet itu. Simple. Terus yang membuat kita khawatir itu apa dalam hidup takdir yang kita dapatkan ketika planet yang jauh lebih besar daripada kita pun berjalan dengan begitu indah dan harmonis. Makanya ada ulama salaf yang berkata, kalau ada di antara manusia masih suka gelisah terhadap setiap ketentuan takdir yang Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya dia harus berpikir matahari tidak pernah bertabrakan. Semua terjadi dengan begitu indah, maka begitu indah pula dalam setiap apapun yang berjalan pada kehidupan kita. Dan itulah salah satu perkara yang hari ini terkadang tidak kita sadari. Banyak orang sholat tapi belum tentu mengimani takdir. Banyak orang melakukan haji dan umrah tapi belum tentu dia bisa membaca setiap takdir dengan kacamata keridhaan dan husnudzon dia kepada Rabb-nya. Dan ini menjadi masalah dalam hidup tauhid. Ini menjadi masalah dalam akidah dan tauhid manusia. Makanya ketika kita membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka yang tidak sia-sia itu bukan hanya alam, proses penciptaan kita sampai proses takdir yang Allah berikan pun tidak akan berjalan sia-sia. Ada sebuah tulisan indah dari ilmu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalau ada manusia menghadapi takdir yang berat, sebuah takdir yang pahit yang berjalan pada hidupnya, maka dia memerlukan 6 kacamata untuk membaca setiap takdir itu, supaya takdir itu tetap lapang dia hadapi dan dia dapatkan.
Apa 6 kacamata yang harus kita sikapi ketika kita menghadapi sebuah takdir yang buruk? Karena kita ini butuh persiapan segala sesuatu. Kalau dulu kita menghadapi COVID itu kita tidak banyak berinteraksi, ada social distancing, lalu kita harus meningkatkan imun tubuh kita dan lain sebagainya ketika kita merespon adanya COVID yang menyebar pada kehidupan manusia. Sama pula kita itu tidak bisa mengelak dari takdir, Pak. Kalau kita tidak bisa mengelak dari takdir pahit yang pasti kita temukan, maka setidaknya bapak dan ibu harus temukan 6 kacamata yang kita harus punya untuk membaca setiap takdir pahit yang datang secara tiba-tiba. Karena takdir itu terkadang tiba-tiba, Pak, datangnya. Contoh, saya ambil contoh. Saya pernah, Pak, ketika sedang menjaga bapak di ruangan ICU. Tiba-tiba ruangan yang tenang ketika kami sedang banyak berzikir. Semua keluarga di depan ICU itu merasakan betul dekatnya doa, Pak. Maaf ya, kadang-kadang di rumah sakit itu doa lebih khusyuk daripada di masjid. Kadang-kadang. Karena pada saat itu harapan kita cuma sama Allah semata. Saya tuh mendapati pengalaman hampir 2 minggu saya menjaga bapak. Saya dapati itu setiap orang itu khusyuk gitu kalau berdoa di ruang tunggu di depan ICU. Kadang-kadang doa di rumah sakit lebih khusyuk daripada doa di masjid. Maka ketika kami sedang duduk satu keluarga dengan keluarga yang lain, sedang betul-betul menitipkan harapan kepada Allah tentang keluarga di ICU yang tidak bisa ditunggu. Tiba-tiba suara ICU itu rame, Pak. Kedatangan orang dengan rombongan para pasien yang begitu gugup ketika harus menangani cepat. Ternyata ada korban kecelakaan. Kondisinya sudah kritis sekali. Ya, dari sempat suara nada oksigennya itu sudah tit gitu. Saya dengar karena sebelum dimasukkan ke ruangan ICU. Masuk ke ruangan ICU setengah jam, keluarga yang di depan ketika baru mendengar kabar keluarganya baru tabrakan itu berdatangan satu persatu. Tidak lama setelah itu pecah semua tangis mereka ketika akhirnya korban tidak bisa diselamatkan. Nangis, Pak. Maka ketika mereka semuanya bersedih, salah satu keluarga duduk di sebelah saya, cerita sama saya, ya Allah Mas gitu, tadi berangkat sehat, sekarang saya harus membawa pulang dalam kondisi dia telah wafat. Peristiwa itu sudah hampir 3 tahun. Tapi apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya itu indah kepada kita, sebuah pelajaran. Takdir pahit itu batasannya tipis dengan takdir baik yang sedang berjalan pada kehidupan kita. Ya atau tidak, Pak? Kayak cinta dan benci itu kan batasannya tipis. Berapa banyak orang benci, ujung-ujungnya malah jatuh cinta dan nikah. Takdir baik dan takdir pahit itu pun tipis batasannya. Kadang pagi kita masih tersenyum, siang kita menghadapi sebuah takdir berat yang konsekuensinya harus kita pikul sepanjang hidup. Karena memang takdir pahit itu tipis batasannya dengan takdir manis. Makanya inilah pula yang menjadikan kita harus mengilmui, Pak. Takdir buruk itu harus kita ilmui supaya kita lapang, Pak, supaya kita mampu merilis beban yang ada pada hati kita. Karena apa, Pak? Karena kalau kita tidak mengilmui ujian pahit, maka itu akan meracuni kehidupan kita. Kayak bapak tidak bisa kencing. Coba kalau bapak tidak bisa merilis air seni, Pak, bapak dioperasi, Pak, dan bapak pasti kesakitan. Manusia diciptakan oleh Allah, itu di default oleh Allah. Settingannya itu gimana? Settingannya hanya menanggung beban sebentar, tidak menanggung beban lama. Itu settingan dari Allah. Saya kalau megang gelas ini 5 menit kira-kira kuat atau tidak kuat, Pak? Kalau saya mau megang gelas ini 5 menit kira-kira kuat atau tidak kuat? Kok bapak meragukan saya sih? Kuat atau tidak kuat? Kuat lah, 5 menit kuat. Kalau saya mau megang 5 jam kira-kira kuat atau tidak kuat? Tidak kuat, Pak. Pasti gemetar, Pak. Apa sih yang kita dapatkan pelajaran? Allah men-setting manusia hanya menanggung beban sebentar. Lalu manusia itu harus berilmu
untuk merilis setiap beban, supaya beban itu tidak merusak dirinya. Paham maksud saya, Pak? Allah menciptakan air seni kepada tubuh kita, harus dikeluarin, Pak. Kalau nggak dikeluarin, jadi racun buat lambung, jadi racun buat pankreas, jadi racun buat liver. Makanya kenapa di situ kita paham, Pak, kenapa iman sama takdir itu penting, Ustaz. Duh, iman sama takdir itu merilis beban pada kehidupan. Makanya akhirnya ayat ini tuh indah betul. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita sedang bicara dengan Rabb penguasa alam semesta yang sangat maha baik. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia takdirmu itu. Ciptaanmu tidak sia-sia, alam semesta tidak sia-sia, sama takdirmu itu tidak sia-sia. Makanya kita harus mengilmui gimana cara kita membaca takdir, Ustaz. Ada 6 kacamata yang harus kita pakai kalau kita membaca takdir. Ketika takdir itu pahit, karena batasan takdir pahit dan takdir buruk itu tipis. Yang pertama, cara kita membaca takdir itu, yang pertama kita harus punya kacamata tauhid, Pak. Apa itu kacamata tauhid? Kata Imam Ibnu Qayyim, artinya bahwasanya hidup itu memang miliknya Allah. Oh, namanya miliknya Allah kok kita protes? Oh, bukan hidup milik kita. Kalau dalam bahasa percakapan orang Jakarta, suka-sukanya Allah lah. Allah yang punya kehidupan kita kok. Makanya kita tidak bisa bertanya, kenapa ya Allah? Lu kok kenapa? Kamu itu makhluk kok. Dan Allah itu Khalik. Tidak ada namanya bawahan itu tanya macam-macam sama atasan. Tidak ada, Pak. Pernah nggak Bapak menemukan office boy nanya sama direksi, Pak, kenapa kantor kita ada di Halim? Ownernya akan ngomong apa? Ya terserah saya mau di Halim atau di mana. Ngapain kamu tanya-tanya tentang kantor saya ada di mana? Kamu mau ikut kerja, kalau nggak mau nggak apa-apa, Pak. Kita, Pak, nggak usah owner dengan bawahan. Maaf ya. Pernah buat email, Bapak-bapak? Pernah buat email? Pernah buat email, Pak? Ketika prosedur kita membuat email, biasanya contoh Gmail, biasanya kita ngisi first name, last name. Setelah itu kita membaca aturan yang diajukan oleh Gmail, ya atau tidak? Aturannya yang panjang itu loh, Pak, yang tidak pernah kita baca. Satu, bahasa Inggris. Yang kedua, yang kita kedua nggak paham, Pak. Yang ketiga pengennya cepet, Pak. Lalu tombol di bawahnya apa? Accept sama apa? Decline. Kira-kira ketika kita pengen mendapatkan email Gmail, lalu kita membaca seluruh peraturannya, misalkan kita gabut gitu ya, nggak ada kerjaan, dibaca satu-satu, ditranslate, terus kita ngomong, waduh, poin nomor 5 saya nggak setuju. Terus kita nelpon Gmail yang kantornya di Singapura, Pak, Gmail kah ini? Ya, Gmail. This is Gmail office? Yes, this is Gmail office. Biasanya si perempuan, Pak, yang jawab. I want talk about something. Yes, please. Gitu. Maka kita ngomong, di peraturan email kamu, poin yang kelima saya tidak setuju. Kira-kira apa yang dikatakan oleh kantor besar Gmail, Pak? Ya kalau tidak setuju ya tidak apa-apa, cari provider email lainnya. Selesai, Pak, sudah ya. Acing inafir, ditutup. Loh, kalau kita buat email saja kita harus patuh sama aturan yang dibuat oleh Gmail. Oh, hidup kok nggak mau ngikutin aturan Allah. Lah tauhid kita di mana? Itu yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, suka-sukanya Allah lah. Maka sesungguhnya yang pertama adalah kacamata tauhid. Yang kedua, kacamatanya adalah kacamata kasih sayang. Bahwasanya ujian itu merupakan kasih sayang dari Allah. Karena apa? Tidak ada satu zat yang paling mencintai kita kecuali Allah, Pak. Dan kita harus yakin itu harga pokok yang tidak bisa ditawar pada keimanan. Harus yakin kamu disayang sama Allah. Kenapa kita suka rewel? Kita ini suka rewel karena kita tidak paham maksudnya Allah ketika memberikan itu untuk menunjukkan kasih sayang Allah untuk kita, Pak. Kayak anak kecil itu kalau dilarang rewel atau tidak rewel, Pak?
Rewel atau tidak? Rewel. Kenapa anak kecil kalau dilarang itu rewel? Karena tidak paham. Contoh, jam 9, jam setengah 10 ada permen coklat. Kita tahu nih, ini kalau dimakan sugar rush, nanti dia nggak bisa tidur. Diambil itu permen oleh sang bapak. Jangan nak, besok aja pagi, kalau habis sekolah Abi kasih. Anak kira-kira akan senyum nggak, Pak? Oh, Masya Allah, Abi itu pengertian banget. Besok jangan lupa ya, Bi, habis sekolah ya. Nggak mungkin, Pak. Anak pasti menggunakan senjatanya. Apa itu? Tantrum, nangis, rewel. Kenapa? Karena apa yang akan dinikmati diambil. Kalau ada manusia ketika diberikan takdir, kok dia marah-marah, persis anak kecil, Pak, rewel. Karena apa? Ilmunya dari akal yang cuma sejempol menghadapi ilmunya Allah yang tiada batas, timur dan barat, utara dan selatan, tidak ada batas akhirnya. Sama atau tidak sama? Ya tidak sama. Tapi kita harus yakin kita itu disayang sama Allah. Itu basic, nggak bisa ditawar. Makanya ini kan kalau bapak anak-anak punya anak itu sudah ditanamkan toh itu dari kecil. Kalau saya ngomong, Basam, tidak ada yang paling sayang sama Basam, sama Ja'far kecuali Allah. Saya itu lebih senang pelajaran tauhid daripada sekedar menghafal, Pak. Menghafal nanti bisa. Bapaknya menghafal baru usia 18 tahun kok baru menghafal Quran. Tapi yang paling penting itu basic akidahnya, akhlak. Yang kedua, kacamata kasih sayang itu penting untuk dia pahami. Ya, kalau dia tidak memahami ini, kalau manusia tidak memahami ini susah, Pak, nanti membaca takdir. Harus kacamata kasih sayang. Oh, sayang Allah, tidak jadi ngasih itu pasti ada rasa sayang. Karena apa? Kita sering bodoh karena akal kita terbatas. Akal kita tuh cuma segini, Pak. Berapa sih kekuatan masanya akal? Otak itu saya tidak tahu. Yang paham biologi pasti bisa menjawab. Kekuatan masanya otak itu berapa? Menghadapi ilmunya Allah, ya tidak bisa nyambung kok. Makanya kalau ada orang orientalis, Pak, atau orang-orang ya apa itu? Ada orang-orang yang sering sombong-sombong itu loh, Pak. Orang-orang apa itu? Orientalis yang suka mengagungkan akal rasionalis itu, mereka sering berkata, kalau ada hikmah, kalau ada syariat, kalau tidak masuk akal bagi kami tolak. Saya ngomong, loh, tamu itu seberapa? Kok kamu maksa Allah itu harus paham, dipahami sama engkau? Ya tidak bisa lah, kita sesama manusia aja sering tidak paham kok. Kita sama manusia itu sering tidak paham, Pak, kalau kita memiliki latar pendidikan yang berbeda. Bapak latar pendidikannya apa? Apa? SMA. Latar pendidikan yang Bapak kuasai apa? Teknik. Saya nggak nguasain teknik. Kalau beliau ngomong teknik, saya nggak paham, Pak. Kalau kita sesama manusia aja kadang-kadang kita nggak nyambung. Loh, apalagi kita dengan Allah, semuanya harus nyambung gitu, masuk akal dan logis untuk kita? Ya nggak bisa dong. Saya tidak bisa memahami secara logika kenapa ujian ini terjadi pada saya, karena semua itu tidak bisa dilogika semuanya. Sudahlah, imani kamu itu disayang sama Allah, selesai. Dan itu basic. Maaf ya, Pak, saya pernah ngajar, Pak, di Batan, udah lama banget. Ada ilmuwan yang saya tanya, Pak, gimana sih kok bisa bom nuklir itu dahsyat, bisa menghancurkan satu kota dalam waktu sekejap, padahal kalau pakai palu sama cangkul itu mungkin sampai puluhan tahun dah hancur-hancur semuanya. Oh, itu begini Ustaz, begini. Saya 5 menit puyeng kepala saya. Udah, Pak, nggak usah dilanjutin, nggak bidang saya, Pak, nggak sidang saya. Artinya kita sesama manusia aja kadang-kadang latar pendidikan yang berbeda aja tidak paham. Makanya kita yang kedua, kalau membaca takdir itu harus paham konsep kasih sayangnya Allah. Yang ketiga, kacamata yang ketiga membaca takdir apa? Sudah tauhid, kasih sayang. Yang ketiga, ibadah. Ya memang ibadah, dan Allah itu mengajari kita ibadah itu dengan ujian. Makanya sampai pusingnya kita, mualnya kita itu kan semuanya ibadah. Sampai tertancapnya duri ibadah, sedihnya kita pun ibadah.
Sehingga akhirnya, oh ini ibadah saya. Walaupun terkadang saya dihadapkan kepada satu pilihan berat, ketika pilihan itu perih dan pilihan itu pahit. Tidak apa-apa, itu ibadah. Itulah mahalnya Islam, Pak. Bisa menjadikan kesedihan kita itu menjadi pahala di akhirat. Sedih banget ya Pak kalau kita tidak muslim itu. Kenapa? Kesedihan kita, keperihan kita tidak pernah jadi pahala. Karena apa? Mesin pengubah kebaikan menjadi panen di akhirat tidak ada. Kenapa? Syahadat itu mesin pengubah kebaikan menjadi sesuatu yang dimanfaatkan di akhirat. Makanya ketiga kacamatanya apa? Kacamata, yaitu adalah kacamata tadi apa? Ibadah. Ibadah Pak. Ada yang Allah uji itu dengan banyak ujian. Tapi akhirnya dia menjadi ahlul bala, ahlul musibah yang nanti mendapatkan surga. Kacamata yang keempat apa? Kacamata hikmah Pak. Semua itu terjadi dengan satu alasan yang jelas. Semuanya terkonsep by desain yang detail oleh Allah. Dan tidak ada satupun yang berjalan tanpa konsep dan desain yang diciptakan oleh Allah pada kehidupan kita. Kalau kamu belum menangkap hikmah, besok. Kalau belum ketemu hikmah, besok, lusa. Kalau belum ketemu hikmahnya, lusa, pekan depan. Kalau belum tentu pekan depan, mungkin tahun depan. Tapi pasti ada. Karena apa? Tidak mungkin berjalan tanpa hikmah. Proses ketika adanya mendung di langit, itu semuanya terjadi dengan hikmah. Adanya lebah ketika mengambil putih, semua terjadi dengan hikmah. Maka semua yang terjadi pada kehidupan kita pun tidak lepas dari hikmah. Demi Allah, hikmah itu terbaik. Dan Allah tidak mungkin menggelar kehidupan manusia tanpa Allah menitipkan kepada setiap pagelaran episode manusia tanpa hikmah. Mustahil itu terjadi. Kenapa? Karena salah satu konsekuensi sifat hakimnya Allah itu hikmah selalu ada dalam setiap peristiwa. Ada satu kisah seorang syekh besar menceritakan di YouTube. Ada seorang ikhwan gagal melamar satu akhwat. Sudah melamar akhwat, gagal menikahi, tinggal 3 hari Pak, tiba-tiba diputus secara sepihak Pak oleh aduh, gimana itu rasanya? Rasanya gimana Ustaz? Ya saya nggak tahu, maaf saya belum pernah kayak gitu. Rasanya porak-poranda. Sampai akhirnya beliau bertanya, kenapa dia menggagalkan secara sepihak? Last minute terjadi. Sampai akhirnya dia mencoba untuk berdamai dengan perasaan di hatinya. Tapi terus dia merasa kehilangan gitu. Dan dia menganggap akhwat itu baik. Kok tiba-tiba bisa gitu berubah itu? Kenapa? Sampai akhirnya tidak lama setelah itu akhwat itu menerima pinangan dan khitbah dari seorang laki-laki. Oh, tambah hancur Pak. Loh nikah dia sama ikhwan lain. Dukun bertindak, Ustadz, maaf Pak, kejadiannya di Saudi bukan di Indonesia. Maka akhirnya dia nikah sama ikhwan lain. Setelah menikah berjalan agak lama gitu, barulah terungkap hikmahnya Pak. Tiba-tiba dia mendengar dari kerabat dari wanita ini terdiagnosa menderita penyakit berat Pak, rontok rambutnya dan lain sebagainya, dan dia tidak bisa melahirkan keturunan sampai akhirnya kondisinya kritis. Barulah sang ikhwan itu tahu, oh ini hikmahnya. Allah tidak takdirkan saya untuknya, karena mungkin kalau saya bersamanya saya tidak akan kuat memikul beban ujian yang dia rasakan. Allah hadirkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada saya, yang bersabar merawat wanita itu, yang mungkin saya tidak akan bisa sabar merawatnya. Hikmah itu ketemu kok, tidak mungkin tidak ketemu. Cuma kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa kita gagal menangkap hikmah Ustadz? Kita gagal menangkap hikmah itu karena hati kita, kaca-kacanya itu sudah buram dengan dosa. Akhirnya kaca hati yang buram dengan dosa tidak bisa memantulkan hikmah yang kita temukan dalam setiap peristiwa. Akhirnya apa? Marah-marah, depresi, menyalahkan dan lain sebagainya. Ya kan?
Kemarin tuh Pak, saya ngisi tablik di Bandung. Ada salah satu anak muda cerita, dia baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Yang menarik adalah dia berkata, salah satu yang membuat saya bisa keluar dari rumah sakit jiwa itu apa Ustadz? Saya menonton seriesnya Ustadz, The Homeland of Solihin. Lalu di dalam part itu saya mendapati part-part yang Ustadz sampaikan tentang masalah keridhaan. Akhirnya saya dalamin perkataan itu. Lalu akhirnya sekarang beliau masuk ke ITB Pak. Hikmah itu pasti ada kok. Tidak mungkin tidak ada. Ini saya kisahkan kisah kecil Pak, remeh, tapi tidak apa-apa lah, moga-moga jadi bermanfaat. Saya itu udah lama Pak, hampir 10 tahun yang lalu pernah mau ngajar di bandara. Saya naik bis Damri Pak, karena kalau naik mobil kan terlalu jauh. Saya naik bis Damri. Qadarullah ketika sampai ke pangkalan bis Damri, ada bis yang sudah mau keluar. Waktu saya sudah mepet Pak, sudah jam 10. Itu waktu yang tepat untuk naik bis supaya sampai sebelum duhur. Ini kisah nyata. Qadarullah bis yang mau keluar itu saya turun dari ojek. Saat itu belum ada Gojek gitu. Saya turun dari ojek, saya langsung, Pak saya mau naik Pak gitu. Tidak bisa Mas, tolong Pak, saya ngajar di bandara. Ya tetap tidak bisa, kamu berdiri sudah penuh. Tidak apa-apa, saya berdiri, saya ikhlas. Tidak bisa, nanti kalau berdiri kami yang ditegur, karena tidak boleh ada yang berdiri di bis Damri. Saya melas-melas, Pak, ayolah Pak, supaya saya nggak telat. Tidak bisa, ikut aja belakang. Oh kok ikut belakang, saya harus nunggu 15-30 menit Pak. Udah nggak apa-apa, tunggu aja. Makanya agak berangkat lebih pagi. Ya sudahlah, saya nggak bisa maksa kan. Saya bukan preman bertato, buka atau enggak gitu. Saya bukan preman bertato. Lalu akhirnya bis itu jalan. Saya naik bis berikutnya Pak, ya memang harus nunggu sampai sekitar 15-30 menit. Saya tungguin gitu. Saya karena pertama yang naik, ya saya naiknya di bawah di belakang sopir. Naik itu akhirnya 20 menit sampai 30 menit bis itu baru berjalan setelah agak penuh. Ketika lagi berjalan masuk ke Bekasi Barat, menuju ke tol dalam kota, tiba-tiba Nokia yang belum poliponik Pak, masih monoponik. Tahu yang monoponik? Saat itu 10 tahun yang lalu, handphonenya yang kecil itu di loudspeaker sama dia, jangan lewat dalam kota ya. Saat itu belum ada aplikasi map yang kita sering pakai sekarang. Kamu jangan lewat dalam kota, banting aja lewat Tanjung Priok. Nanti lewat pisah itu kan, dari dalam kota kan ada yang Tanjung Priok Pak, ada yang dalam kota, ada yang Tanjung Priok. Dalam kota ada kecelakaan, macetnya panjang, udah lewat aja Tanjung Priok. Oke siap, makasih ya. Ya matikan handphone. Saya tuh madeg gitu, saya mencoba apakah itu bis yang di depan gitu. Lewat Pak, lewat Tanjung Priok akhirnya. Masya Allah Pak, lewat Tanjung Priok lancar selancar-lancarnya ya. Gasnya direm, gasnya dipolin, remnya diblongin ya itu. Terus jalan kencang banget itu. Loh sampai akhirnya kami sampai bandara Pak, sebelum duhur Pak. Masya Allah itu. Saya iseng-iseng tanya gitu, Pak tadi yang nelpon Bapak siapa? Bis yang di depan tadi loh, yang sebelum masnya naik ada kan bis yang baru keluar, ya itu bis, itu masih terkena macet itu di dalam kota. Kadang-kadang kisah-kisah gitu sering nggak kita dapatkan Pak pada kehidupan kita? Sering Pak. Contoh saya yang pendosa saja ada, apalagi Bapak yang lebih soleh dari saya. Ya kan? Artinya hikmah itu pasti ada. Cuma manusia itu suka terburu-buru, pengennya hikmah itu langsung. Nggak bisa langsung lah. Nggak bisa langsung. Hikmah itu harus ditunggu dalam kondisi ridho. Karena apa? Kok tidak langsung dikasih hikmah Ustadz? Sesuatu yang terlalu instan itu pasti tidak baik. Wong kita makan instan, makanan junk food aja baik atau tidak baik? Tidak baik Mak. Makanan-makanan instan yang ada di restoran yang hari ini sedang diboikot itu terkategori makanan junk food. Kenapa? Yang cepat itu biasanya ngerusak. Karena Allah itu ciptakan semua kehidupan ini tuh ada proses yang harus dinikmatin. Kenapa kok hikmah tidak langsung ketemu sekarang Ustadz? Tidak bisa kayak gitu.
Nggak ada nikmatnya nanti kita menunggu sampai hikmah itu turun. Yang berikutnya, kacamata berikutnya itu apa? Kacamata tadi nomor berapa? 4 ya. Yang kelima, kacamata apa yang kita dapatkan kalau kita membaca setiap takdir buruk? Kacamata pujian, bahwasanya kita tetap memuji kepada Allah. Karena apa? Allah itu memang berhak dipuji dalam setiap hal. Dan yang keenam, kacamata keadilan. Apa itu kacamata keadilan? Tidak mungkin Allah itu tidak adil. Kalau kamu diuji, orang lain mau diuji. Jangan kamu ngerasa aku adalah laki-laki paling tragis dalam hidup. Alah, ada yang lebih tragis dari dirimu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, dipakai dong kacamata keadilan itu, dipakai. Karena apa? Tidak mungkin Allah itu tidak adil. Maaf ya, orang yang kafir aja diuji sama Allah sebagai konsekuensi peserta panggung dunia. Karena panggungnya dunia, yang kamu pesertanya, ya kamu harus menghadapi setiap ujiannya, walaupun kamu kufur sekalipun. Makanya Allah meletakkan keadilan. Ada yang diuji istri, ada yang diuji anak, kan beda-beda. Pasti akan diuji oleh Allah. Tidak ada yang nggak diuji oleh Allah. Dan itu yang menjadikan kita paham poin yang ketiga. Allah itu hikmahnya luar biasa. Allah itu tidak ada yang sia-sia. Sampai dalam masalah takdir pun tidak ada yang batilah. Jadi nanti kalau Bapak membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila, sifatnya Allah sempurna, takdirnya Allah sempurna, syariatnya Allah pun Allah sempurna. 3 perkara itu yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim. Semoga kita faham, semoga kita mengerti.